Rasa iri ini paling berbahaya. Itu juga yang membuat iblis karena iri dan dengkinya terhadap Adam, dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda bercermin kepada Rasulullah. Lihat kehidupan Rasul, keluarga, para sahabatnya. Ada tidak klaim-klaim semacam ini? Yang ada kita diperintahkan untuk berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah wasiat Ibrahim. Begitu juga wasiat setiap nabi. Tapi kenapa kita nggak mau dengar? Kenapa nggak mau duduk sama-sama berjalan menuju Allah? Dan Allah bukan mengajak kalian bersatu dalam sunnah, dalam syiah, dalam salafi atau sufi, tidak. Bersatu dalam Islam. Yang mau dia muslim, yang tidak mau berarti dia musyrik. Ini jelas dan tegas. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kita masuk dalam dialog kita, Bah. Kalau lihat sekarang, mungkin dari dulu kali ya, kalau misalnya kita lihat kondisi di mana di banyak keluarga, bahwa anak-anak yang disayang, diberikan segalanya, justru ketika dewasa malah menjadi yang paling keras kepada orang tuanya. Seolah-olah hanya tahu menuntut haknya, tapi tidak peduli lagi kepada orang yang telah membesarkan. Sementara anak yang dari kecil kurang mendapatkan perhatian, justru tumbuh lembut, lebih peka dan lebih berbakti kepada orang tuanya. Dalam Islam, apakah memang ada penjelasan tentang hal seperti ini? Misalnya, apakah terlalu memanjakan anak bisa menimbulkan penyakit hati, lemahnya adab? Dan bagaimana Islam memandang pola asuh yang sehat agar anak tidak tumbuh menjadi pribadi yang hanya menuntut tapi tidak berbakti? Mohon nasihat, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan anak. Pada saat anak dimanjakan, dilebihkan dari saudara-saudaranya. Begitu juga berkaitan dengan anak yang diabaikan dan kurang mendapatkan perhatian. Kedua metode pendidikan ini sebetulnya bakal menimbulkan kerusakan yang cukup parah dalam pertumbuhan anak-anak kita.
Pada saat seorang anak dimanjakan dan dilebihkan, maka dengan sendirinya egonya bakal tumbuh dengan tinggi, selalu merasa bahwa dirinya merupakan orang yang berhak, tapi dia mengabaikan dan melupakan kewajiban dia kepada orang lain. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW menekankan dalam pendidikan anak, dalam memperlakukan mereka, hendaknya setiap orang tua memperlakukan anak-anak mereka dengan cara yang adil. Perhatian, kehangatan orang tua terhadap anak-anaknya juga harus betul-betul penuh keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dan merahmati orang-orang tua, memperlakukan anaknya dengan cara yang adil, bahkan dalam kecupan dan sambutan. Kalau dia mengecup yang satu, dia memeluk yang satu, menyambut yang satu, hendaknya perlakuan juga dilakukan terhadap yang lain. Cara seperti ini akan menumbuhkan di hati mereka kecintaan, keharmonian, menghapuskan kebencian dan rasa iri di hati anak-anak kita. Oleh karena itu ketika satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin memberikan satu pemberian kepada anak saya. Saya minta kamu menjadi saksi." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu berikan anak-anakmu yang lain pemberian yang sama?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah SAW mengatakan, "Saya menolak untuk menjadi saksi terhadap kezaliman. Kalau kalian ingin anak kalian berbakti dengan sama, saling mencintai, saling menghargai, perlakukan mereka dengan adil." Rasulullah menolak untuk bersaksi terhadap kezaliman. Rupanya orang tua ini mencintai anak yang satu ini lebih daripada yang lain. Kecintaan tersimpan di hati. Mungkin karena anak ini lebih perhatian pada orang tuanya, lebih dekat. Tapi dalam pemberian, dalam perlakuan, hendaklah mereka perlakukan dengan cara yang sama. Kita melihat dan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub bersama putra-putranya. Bagaimana syaitan berhasil membisik-bisikkan saudara-saudara Yusuf untuk melakukan kejahatan dan tindakan kriminal terhadap saudara mereka. Pertama, mereka merencanakan untuk membunuh saudara mereka. Akhirnya yang bijak di antara mereka menganjurkan untuk meletakkan Yusuf di dalam sumur hingga apabila kafilah mengambil air, menemukan Yusuf, bisa dibawa jauh dari pandangan orang tuanya, hingga perhatian orang tua lebih besar terhadap mereka. Kalau kita membaca surah Yusuf dimulai dari ayat 7 yang menceritakan kepada kita lika-liku kehidupan putra-putra Yakub yang termakan oleh godaan syaitan, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pada ayat 7 surat Yusuf Allah berfirman, "Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin." Sesungguhnya pada Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat ayat-ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya-tanya, yang ingin mengenal bagaimana kehidupan putra-putra Yakub. Bagaimana syaitan berhasil masuk ke dalam hati saudara-saudara Yusuf, menghembuskan rasa iri dan kedengkian. Padahal putra-putra Nabi. "Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin." Sungguh Yusuf di mata ayah kami bersama saudaranya lebih dicintai dari kami. Padahal nahnu usbah, kami kan kelompok yang lebih banyak, lebih kuat, yang bekerja selama ini mengabdi untuk kebutuhan keluarga. Sungguh ayah kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini ucapan putra-putra Yakub terhadap ayahnya seorang nabi dan rasul. Lalu bagaimanakah
rencana mereka, uqtulu Yusuf awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mari beramai-ramai kita membunuh Yusuf. Awitrahuhu ardan, atau kita buang di tempat yang jauh, yakhlu lakum wajhu abikum, hingga orang tua kalian ya pandangannya hanya tertuju pada kalian. Kemudian wa takunu min ba'dihi qauman salihin, setelah itu kalian nanti berubah menjadi orang-orang soleh. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Tapi salah seorang dari mereka berkata, jangan kalian bunuh Yusuf, tapi buang dia ke dalam sumur. Nanti para pejalan, ya, begitu mereka mengambil air akan menemukan Yusuf, mereka akan bawa ke tempat yang jauh. Ini kisah Allah jadikan sebagai pelajaran. Kalau kisah kedua putra Adam, yang satu sampai rela membunuh saudaranya karena rasa iri. Padahal bukan karena salah saudaranya, karena amalnya tidak bersumber dari ketakwaan. Begitu juga terjadi pada keluarga Yakub. Disebabkan karena mereka melihat sang ayah lebih perhatian kepada Yusuf. Padahal dulu waktu mereka kanak-kanak juga apa? Mendapatkan perhatian dari ayahnya. Rasa iri ini paling berbahaya. Itu juga yang membuat iblis karena iri dan dengkinya terhadap Adam, dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tadinya berkumpul bersama para malaikat, beribadah mengabdi kepadanya. Oleh karena itu jangan orang tua menumbuhkan rasa iri di hati anak-anaknya karena dia melebihkan sebagian, kemudian merendahkan sebagian yang lain. Memanjakan secara berlebih-lebihan, dia akan merusak anak yang dimanjakan, merusak juga anak-anak yang tumbuh kedengkian di hati mereka. Ini bukan merupakan pendidikan yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau memperlakukan anaknya dengan adil, begitu juga memperlakukan cucu-cucunya. Dan beliau merupakan sebaik-baik contoh di tengah-tengah kita. Nah, metode yang kedua, ya, yang dilakukan oleh orang-orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya. Mengabaikan pendidikan anaknya, kurang perhatian terhadap mereka. Memang terkadang akibat dari pendidikan yang salah ini, menumbuhkan kesadaran di hati anak-anak kalau dia tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan baik, yang mengingatkan dia untuk belajar dari kesalahan ini, kemudian mendorong mereka untuk mandiri, tidak bergantung pada orang tua. Tapi lebih sering sikap semacam ini menumbuhkan kebencian, permusuhan, dan dendam terhadap orang tua. Begitu juga terhadap saudara-saudaranya yang dilebihkan. Nah, hal seperti ini kita bisa lihat dari sejarah putra-putra Yakub. Walaupun sebetulnya Yakub tidak membeda-bedakan di antara anaknya, dia mencintai mereka semua dengan sama. Tapi perasaan sayang terhadap yang kecil dan melas itu di hari tua susah dihindari. Seharusnya mereka justru bekerja dengan baik untuk membahagiakan orang tuanya, menjaga saudara mereka yang masih kecil dan lemah. Tapi begitu syaitan membutakan mereka, mereka lupa dan tak mampu untuk menyadari kesalahan mereka. Jadi yang terbaik kita mengikuti pendidikan yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjaga, melindungi keluarga kita dari azab api neraka, mendidik mereka untuk mengenal Allah, takut kepadanya, hormat pada kebesarannya, juga bersyukur atas nikmatnya. Kemudian mengingatkan mereka akan hari akhir, mengingatkan mereka untuk mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya. Begitu pula contoh-contoh yang indah dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau memperlakukan anaknya dengan adil, begitu pula demikian pula istri-istrinya. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Rasul mengutamakan Sayyidah Aisyah dari yang lain. Kemudian ketika Rasul ditanya oleh putrinya Sayyidah Fatimah, dia mengatakan, wahai Fatimah, beda, dia merupakan putri Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana yang terdapat dalam Bukhari, apa kamu cinta kepada ayah kamu? Dijawab, na'am ya abata. Lalu Rasul berkata pada Fatimah, fahibbi hadhil Humaira,
cintailah wanita yang berpipi merah ini. Ini semua merupakan riwayat dusta yang menempatkan Nabi pada posisi seorang suami yang mabuk. Kecintaan pada yang muda, lupa kepada yang lain. Nabi seorang yang paling adil di antara manusia. Memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kembali kepada Al-Quran. Apabila ada riwayat yang tidak selaras dengan Al-Quran, seharusnya kita singkirkan. Jadi contoh yang terbaik Nabi kita. Kemudian saksikan bagaimana dalam keluarga Nabinya. Baik itu Sayyidah Fatimah, Imam Ali, memperlakukan anak-anaknya dengan mulia, dengan penuh keadilan. Sampai satu kali ketika Hasan Hussein sedang bermain, bersama teman-temannya pada masa kanak-kanak membangun rumah dari gundukan pasir, tahu-tahu teman-temannya bertanya kepada Al-Hasan bin Hussein, bangunan siapa di antara kami yang paling baik? Ketika Imam Ali liwat, dia mengatakan, ingat, ini hukum dan kamu akan ditanya di hari kemudian nanti. Berlaku adillah kamu. Dari mulai kecil dididik untuk berlaku adil. Dan adil bukan hanya pada orang lain, pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Jangan kita menuntut hak kita, tapi hak pasangan kita tidak kita penuhi. Menuntut dari anak kita untuk menjadi anak yang berbakti, tapi kita tidak mendidik mereka, tidak memperlakukan mereka dengan hangat dan penuh kecintaan. Bagaimana mereka akan merasakan rasa cinta dan kehangatan kalau orang tuanya tidak memberikan semua itu? Jadi memanjakan dapat merusak. Berlaku tidak adil menumbuhkan ego anak tersebut dan menjadi anak yang tidak tahu diri. Begitu juga mengabaikan anak-anak kita dan tidak memberikan kehangatan akan merusak mental mereka. Akhirnya anak tersebut tumbuh dan di saat mereka memiliki anak, mereka juga akan perlakukan anak tersebut dengan cara yang sama. Waliyahzubillah. Adapun contoh-contoh ganjil, kalau diabaikan oleh orang tuanya, mereka berjuang hingga menjadi sukses. Contoh ganjil semacam ini tidak dapat menjadi apa? Menjadi ukuran, karena yang kita jumpai, kebanyakan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, walaupun diberikan materi, anak tersebut menjadi orang yang limbung, yang tidak memiliki sama sekali apa? Tidak memiliki sikap istiqamah dan stabilitas dalam mentalnya. Waliyahzubillah. Jadi ingat, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Kemudian wal ihsan wa ita'i bil qurba. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Kemudian setelah kita menegakkan keadilan, wal ihsan, kita berbuat ihsan. Karena terkadang kita bersama pasangan kita, bersama anak kita, bersama orang lain. Kita sudah memberikan mereka bantuan, melaksanakan kewajiban kita, tapi pihak lain tidak mampu memenuhi kewajiban mereka. Karena halangan, karena sakit, karena kendala. Maka pada saat kita melihat kelemahan mereka, kita berbuat ihsan memaafkan kekurangan mereka. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, karena tidak semua manusia keadaannya sama. Maka diperlukan ihsan untuk membuat kita dengan mengharapkan apa yang di sisi Allah bisa memaafkan kekurangan orang lain. Dan sebaliknya orang lain juga memaafkan kekurangan kita. Wallahu a'lam. Sekarang umat Islam sering terpecah hanya karena perbedaan kecil, mazhab, tokoh, atau pilihan organisasi. Padahal Allah memerintahkan kita bersatu. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bagaimana caranya umat bisa kembali ke semangat persatuan seperti yang dimaksud dalam ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berhijrah ke Madinah, penduduk Madinah pada saat itu terbagi kepada dua kelompok. Di luar komunitas Yahudi, penduduk asli Madinah terbagi kepada dua kelompok besar. Yang satu adalah suku Aus, yang satu suku Khazraj. Begitu pula suku-suku kecil yang berafiliasi kepada Aus maupun Khazraj. Tapi dua suku ini suku yang terbesar. Mereka sebetulnya berasal dari ayah yang sama. Tapi bersama perjalanan waktu karena kedengkian, rasa iri, persaingan, membuat akhirnya mereka berperang. Menumpahkan darah. Kemudian komunitas Yahudi
mengambil manfaat dari pertikaian tersebut. Mereka memproduksi senjata, kemudian sebagian Yahudi, komunitas Yahudi berafiliasi kepada Aus, sebagian lagi berafiliasi kepada Khazraj. Di samping memproduksi senjata, mereka juga membuka bank-bank untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang butuh untuk membiayai peperangan mereka. Hingga kekayaan kaum Ansor sebagian besar tersedot untuk biaya perang. Jadi orang Yahudi di belakang layar, mereka seolah-olah sebagian yang berpihak kepada Aus, seperti Bani Quraidah atau Khazraj Bani Nadir, padahal sebetulnya mereka yang meraih keuntungan, mereka tidak perang. Tapi yang berperang adalah dua suku besar tersebut yang menelan korban, menyedot juga biaya yang cukup tinggi. Nah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah SAW mempersatukan kaum Aus dan Khazraj menjadi Ansar. Kemudian mengharamkan mereka untuk mengingat dendam jahiliyah. Mempersaudarakan kaum Ansar dan juga kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mereka dibebaskan dari fanatisme sebelumnya, bersatu dalam perjuangan di jalan Allah. Satu rombongan berhijrah dari Mekah ke Madinah ditampung oleh kaum Ansar. Mereka sediakan rumah mereka. Kemudian kaum Ansar juga bersatu bersama-sama untuk mendukung perjuangan Nabi kita. Dan Allah perintahkan mereka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, bersatulah, jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah mengancam, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti mereka yang bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya ayat-ayat bayinat yang mengingatkan mereka. Wa ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Kemudian dalam surat Ar-Rum Allah mengingatkan bahwa mereka yang berpecah belah dalam agama Allah adalah orang-orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Karena kalau mereka bertauhid pada Allah, apapun latar belakang mereka, ada perbedaan pendapat, demi persatuan di jalan Allah dan keridhaannya, mereka bisa duduk bersama-sama. Maka Allah katakan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, dari mereka orang-orang yang apa? Yang memecah belah agama mereka, mereka mengotak-ngotak agama mereka hingga menjadi sekte-sekte. Wa kanu syi'a, akhirnya mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok merasa bangga dengan doktrin kelompok masing-masing. Dan Rasulullah juga mengingatkan dalam suratul An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan, kamu bukan dari mereka, berarti mereka juga bukan dari kamu. Yang mereka ikuti bukan Rasul dan Rasul bukan pemimpin mereka. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka Allah ingatkan mereka dalam Al-Quran, dalam wasiatnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku, itu Islam. Jalanku, fattabi'u, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Karena dengan keislaman kita kepada Allah, kita semua bersatu menuju Allah. Dari mata angin yang bermacam-macam, kita bisa menuju tujuan yang sama seperti orang yang sholat mengelilingi Baitul Haram. Fattabi'u, ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan ikuti jalan yang bermacam-macam, akhirnya kalian bercerai-berai dari agama Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka dengan pengumuman yang Allah umumkan melalui surat Al-Mu'minun dan suratul Anbiya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Hadhihi menunjuk kepada umat-umat sebelumnya hingga sampai pada umat Nabi. Jadi umat-umat ini semuanya satu umat dan akulah Rabb kalian, maka sembahlah aku dan hendaklah kalian bertakwa kepadaku. Ini tegas. Tapi sayang, Quran digantikan
dengan kitab-kitab yang lain sebagaimana Yahudi menggantikan kitab Taurat dengan Talmud. Akhirnya mereka berpecah belah. Akhirnya mereka terjerumus dalam syirik. Ini bukan main-main. Ini bukan masalah bid'ah kecil, tapi dalam syirik. Yang satu mengatakan ana sunni, yang satu mengatakan ana syi'i, yang satu lagi mengatakan ana salafi, satu lagi mengatakan ana sufi. Coba Anda bercermin kepada Rasulullah. Lihat kehidupan Rasul, keluarga, para sahabatnya. Ada tidak klaim-klaim semacam ini? Yang ada kita diperintahkan untuk berserah diri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah wasiat Ibrahim. Begitu juga wasiat setiap nabi. Tapi kenapa kita nggak mau dengar? Kenapa nggak mau duduk sama-sama berjalan menuju Allah? Dan Allah bukan mengajak kalian bersatu dalam sunnah, dalam syiah, dalam salafi atau sufi. Tidak. Bersatu dalam Islam. Yang mau dia muslim, yang tidak mau berarti dia musyrik. Ini jelas dan tegas. Wallahu a'lam. Bah, ada komentar dari netizen, kata yang menjaga hak-hak investor itu bukan MUI, tapi KPEI. Nah, jadi sebenarnya peran MUI di pasar modal itu sampai sejauh mana, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Menjawab masukan yang disampaikan oleh salah satu saudara kita yang mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi pengontrol bukan MUI, tapi lembaga KPEI. Itu lembaga clearing yang mengontrol, mengawasi penyelesaian transaksi yang berlangsung di Bursa Efek. Lembaga ini merupakan lembaga yang didirikan oleh Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Sebelumnya saya mengusulkan agar MUI melakukan kontrol. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan fatwa, tapi MUI memiliki legalitas dan kekuasaan untuk mengontrol berlangsungnya penyelesaian transaksi yang berlangsung di bursa. Sesuai dengan syariat Islam apa tidak? Karena ini berhubungan dengan apa? Dengan hukum syariat. Adapun kalau kita serahkan kepada KPEI, mereka tidak terikat dengan aturan Islam. Dan kita tahu betul-betul bahwasannya sekian banyak mereka yang melakukan go public. Yang melakukan go public ini ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang sakit. Kemana perginya Badan Pengawasan Pasar Modal? Dan kemana perginya KPI? Jadi kalau kita serahkan kontrol pengawasannya kepada KPI, ini tidak akan sama sekali apa? Tidak akan menjamin bahwa transaksi tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam. Saya ambil contoh. Kalau MUI mengeluarkan fatwa di masa yang lampau, bahwa makanan ini halal, MUI bukan hanya sekedar mendengarkan laporan, tapi mereka harus memiliki lab untuk melakukan pemeriksaan apakah kandungan makanan ini terbebas dari unsur yang haram. Begitu juga kalau seandainya hewan, penyembelihannya harus sesuai dengan aturan Islam, MUI harus punya legalitas untuk melakukan pengawasan. Tapi kalau hanya memberikan label halal, tapi tidak memiliki lab, tidak mampu melakukan kontrol, semua ini sia-sia. Ini hanya sekedar pekerjaan yang menguntungkan secara materi bagi mereka yang mempunyai wewenang tersebut dan lembaganya, tapi tidak sesuai dengan aturan Islam. Dan saya menyaksikan di Singapura, negara yang minoritas Islam di sana, kita saksikan bagaimana majelis ulama mereka atau majelis agama mereka menjaga warganya. Bahkan pemerintah Singapura, kalau orang masuk di airport mencari makanan yang halal, dengan jujur mereka mengatakan kalau yang tidak halal, tidak halal. Lalu mereka beramai-ramai menunjuk ke tempat yang dihalalkan, artinya tempat yang menerima sertifikat halal. Dan MUI mereka atau majelis ulama mereka punya wewenang untuk mengontrol. Tapi kalau kita di Indonesia, sertifikat halal yang diberikan kepada sekian banyak perusahaan tidak didasari pemeriksaan lab, kemudian tidak didasari juga
penyesuaiannya dengan ketentuan syariat, kecuali hanya sebahagian kecil. Tapi produk-produk yang diproduksi oleh katakan para pemilik modal besar, apalagi non-muslim, apa kita begitu percaya? Kita datang ke satu restoran, di situ disebutkan tidak ada apa? Tidak ada babi. Sebagai contoh, kita datang ke satu restoran, di situ disebutkan tidak ada babi dan tidak ada lemak babi. Lalu salah satu rekan kita bertanya, makanan ini halal apa tidak? Dia mengatakan, saya nggak berani mengatakan halal, tapi saya mengatakan tidak ada babi, tidak ada lemak babi. Karena halal bukan hanya sekedar makanan yang tidak mengandung unsur babi, tapi juga penyembelihannya. Lalu saya tanya, dari mana suplainya? Dia bilang suplainya langsung dari Cina. Jadi seharusnya ada sertifikat ya yang menyebutkan bahwa makanan di sini halal, tapi ada juga kontrol. Kalau kita tidak berikan hak untuk mengontrol, berarti apa? Kita percayakan agama kita pada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Begitu juga berkaitan dengan transaksi yang berlangsung di bursa efek. KPI bertanggung jawab untuk mengontrol, mengawasi, clearing, dan berlangsungnya transaksi ya, di bursa efek sesuai dengan aturan. Tapi kalau peran MUI yang kita maksudkan mengontrol sesuai nggak dengan aturan syariat? Karena kalau seandainya bursa efek juga ya sebagai apa? Sebagai katakan lembaga yang mengelola ya persoalan yang berhubungan dengan saham, kemudian juga mendirikan juga lembaga KPI, kita bertanya, kira-kira bisa nggak kesaksian diterima? Jadi dalam hal ini kita nggak mungkin sama sekali memberikan sertifikat halal kepada satu perusahaan yang mengatakan kami sudah melakukan pemeriksaan. Dan kami berikan jaminan bahwa makanan kami ini halal. Lalu MUI memberikan sertifikat tanpa melakukan pengawasan, penelitian, dan kontrol. Ini nggak benar. Seharusnya saksi bukan datang dari apa pemiliknya, tapi saksi dari luar yang dipercaya berdasarkan bukti. Ini menyangkut masalah makanan di negeri kita nih. Kurang kita jaga. Akhirnya dengan mudah kita menjual iman kita sama agama kita karena masuknya barang-barang haram ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Dan pengawasan terhadap makanan betul-betul amat buruk di negeri kita ini. Malaysia ketat dalam melakukan pengawasan dan kontrol. Sampai rekan kita berangkat ke Malaysia, ketika dia mampir di toko tas, ingin membeli sebuah tas, dia minta supaya ditunjukkan contoh-contohnya. Ketika dia menunjuk satu tas, dia mengatakan, ini bersumber dari kulit babi. Kami nggak berani tunjukkan pada Anda. Padahal dia non-muslim. Kalau kami tunjukkan, kita bisa terkena sanksi. Coba bayangkan. Sedangkan di Indonesia, Enzyplex itu sekian puluh tahun diperdagangkan. Ketika ditemukan ternyata mengandung unsur babi, tidak ada sanksi, tidak ada hukuman sama sekali. Sekian banyak warga muslim kita makan obat tersebut. Coba renungkan. Jadi kita nggak bisa percaya apa yang dikeluarkan atau diumumkan oleh KPI. Kalau kita ingin betul-betul hidup sesuai dengan aturan Islam, berinvestasi sesuai dengan cara yang Islami, harus betul-betul berhati-hati. Daripada kita berinvestasi melalui bursa dengan membeli saham dan kita tidak mengenal perusahaannya bagaimana perputarannya, lebih baik kita berinvestasi di perusahaan yang jelas. Tahu bagaimana perkembangan perusahaan tersebut, pertumbuhannya, kesehatannya. Kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Atau kita mendirikan satu usaha yang bersama bekerja sama sesuai dengan saham masing-masing. Ini akan menghidupkan sektor real, menjaga juga stabilitas ekonomi kita. Tidak seperti yang berlangsung di bursa. Ya. Saya katakan bicara bursa secara umum. Di mana uang angkanya melonjak tinggi karena penjualan saham, permainannya, dan sentimen pasar yang dibangun melalui goreng-menggoreng bukan berdasarkan realitas yang sebenarnya akan mendorong ke arah inflasi. Akhirnya pemerintah mencetak uang kembali karena kebutuhan terhadap likuiditas. Karena angka yang beredar di tengah-tengah perekonomian kita begitu tinggi, sedangkan realnya nggak ada sama sekali. Ini menguntungkan konglomerat, menguntungkan para pemilik modal, tapi menyengsarakan rakyat.
Oleh karena itu, walaupun MUI telah memberikan keputusan fatwa, MUI bertanggung jawab untuk mengontrol sesuainya tidak dengan aturan Islam. Bukan hanya masalah penyelesaian transaksi, tapi penyelesaian transaksi sesuai dengan aturan Islam. Ini bukan wewenang KPI, wewenang MUI yang memberikan fatwa. Jadi mari kita lindungi harta kita. Ini merupakan amanat Allah. Investasikan di tempat yang aman, yang bisa menyerap lapangan pekerjaan, bukan hanya menguntungkan pemilik modal, tapi menguntungkan semua orang yang terlibat dalam pengembangan modal tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung dialog. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah Ummatan Wahidah, bisa disalurkan ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.